Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Desi Puspasari dari jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat star skema dalam studi kasus Squid Word Game yang dimana terdapat operasional database IR diagram. Pertama-tama, sebenarnya saya akan menjelaskan tentang pengertian star skema. Skema itu dilihat dari kumpulan objek-objek database yang mencakup tabel, view, indeks, dan sinonim. Nah, bentuk star skema itu menyerupai bintang. Seperti ini. Jadi, di tengah-tengahnya itu adalah ada fact table atau tabel fakta yang dikelilingi oleh dimensi-dimensi tabel. Menurut kronologi dan Beck, star skema itu adalah model data dimensional yang mempunyai fact table di bagian tengah, dikelilingi oleh tabel dimensi yang terdiri dari referensi yang bisa denormalisasi, dan star skema itu bisa mengambil karakteristik dari faktual data yang digenerate oleh event yang terjadi di masa lampau. Jadi, bentuknya hampir menyerupai bintang seperti ini. Nah, disebut star skema seperti ini ya, sudah kelihatan bentuknya karena entity relationship diagram atau IRD-nya yang menyerupai korelasi bintang. Beberapa bintang besar yang biasa disebut fact table dan bintang-bintang kecil disebut dimension table. Jadi, fact table itu mempunyai nilai-nilai metrik yang direkam untuk suatu kejadian yang spesifik. Jadi, sehubungan dengan tujuan untuk menampung data atau mix, biasanya terdapat sejumlah besar record atau bahkan jumlahnya jutaan di dalam fact table ini. Jadi, pengelolaan khusus yang dilakukan untuk meminimalisasi jumlah dan ukuran atribut dengan tujuan membatasi ukuran tabel, keseluruhan, dan mengatur performa. Jadi, fact table itu biasanya berupa transaksi atau fakta-fakta mengenai kejadian tertentu, misalnya transaksi dalam sebuah penjualan yang di fakta-fakta tersebut direkam pada suatu waktu tertentu, misalnya rincian sebuah akun pada awal bulan dan tabel-tabel snapshot akumulasi, misalnya penjualan dalam bulan atau tanggal pada suatu produk. Itu untuk dimensi tabel. Nah, sedangkan itu untuk tabel fakta. Sedangkan untuk dimensi tabel itu biasanya kan tadi istilahnya kalau misalnya fact table adalah bintang besar, sedangkan dimensi tabel itu adalah bintang kecil. Dimensi tabel itu biasanya memiliki record yang lebih sedikit dibandingkan fact table, tapi bisa memiliki jumlah atribut yang besar untuk mendeskripsikan data fakta. Terus, kenapa menggunakan star skema? Jadi, kelebihan utama star skema itu bisa menyediakan pemetaan langsung dan intuitif antara entitas-entitas bisnis yang sedang dianalisa oleh end user dan desain skema. Yang kedua, star skema bisa menyediakan performa teroptimasi untuk star query umum. Yang ketiga, star skema itu didukung oleh banyak business intelligence atau BI tools yang dapat melakukan antisipasi atau bahkan membutuhkan agar skema data warehouse berisi tabel-tabel dimensi. Nah, di balik itu pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Jadi, kelebihan model dimensi star skema yang pertama, star skema itu cenderung lebih mudah dipahami karena modelnya yang lebih sederhana. Yang kedua, memudahkan karena isi yang sederhana dengan cara melihat step by step dari masing-masing dimensinya. Yang ketiga, proses query lebih cepat pada saat proses olah. Jadi, kalau misalnya dilihat dari efisiensi, struktur database yang konsisten. Jadi, sehingga efisien dalam mengakses data dengan menggunakan tools untuk menampilkan data, termasuk laporan tertulis dan query. Jadi, star skema itu mampu untuk mengatasi perubahan kebutuhan. Star skema dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna karena semua tabel dimensi memiliki kesamaan dalam hal menyediakan akses ke tabel fakta dan sifatnya yang extensible, yaitu model dimensional yang dapat dikembangkan. Kemudian,
di balik kelebihan ada beberapa kekurangan dari star skema. Yang pertama, ukuran penyimpanan data yang kecil karena ada data yang disimpan ulang. Yang kedua, struktur yang normal lebih mudah untuk diupdate dan maksudnya maintenance dan update lebih sulit karena tabel yang bentuknya tidak normal. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan star skema menggunakan studi kasus database milik Bitwarden yang ingin membangun data warehouse dengan menggunakan star skema yang memungkinkan Bitwarden ini untuk menganalisa pendapatannya. Nah, PRD diagramnya seperti ini, atau yang biasa disebut Entity Relationship Diagram. Jadi terdapat data member, membership, sales transaction, merchandise, kategori, one day test. Dan ini terdapat beberapa tabel record. Jadi di sini misalnya ada tabel record member. Jadi member ID yang terekam di sini, terus ada member name-nya, membership, nah membership ID dan membership date pay, dan beberapa record lainnya seperti membership, merchandise, sales transaction, sort via, one day test, one day guest test, dan one day test kategori. Dan sumber yang kedua di sini ada special event table. Jadi di sini terdapat beberapa entitas, yaitu corporate customer ID, corporate customer name and location, event type kode, event type, event date, dan amount charge. Berikutnya langkah-langkah membuat star skema. Yang pertama, dimulai dari menentukan dimensi. Jadi, menentukan dimensi ini berarti menentukan langkah yang diperlukan untuk melakukan perhitungan tabel fakta, kemudian dilakukan menentukan dimensinya apa saja. Jadi dimensi ini dibuat berdasarkan gabungan data dari beberapa entitas yang memiliki kemiripan data atau deskripsi. Jadi kalau misalnya di dalam IRD yang tadi sudah ditampilkan, terdapat 4 dimensi yang akan dipakai dalam pembuatan star skema ini. Yang pertama, dimensi pelanggan atau customer. Yang kedua, dimensi produk yang dibeli. Yang ketiga, dimensi lokasi. Dan yang keempat, dimensi produk apa saja yang sudah terjual. Langsung saja kita membuka dengan menggunakan Microsoft Access. Yang pertama, mengidentifikasi dimensi customer. Jadi di customer ini kita ambil dari atribut member dan tabel special event table. Jadi di sini yang customer yang mirip itu ada member ID, member name, membership, membership ID, dan membership date pay. Kemudian digabungkan dengan tabel ini. Dan hasil gabungannya seperti ini. Jadi ada key customer yang berfungsi sebagai primary key, ada member ID, member name, membership ID, membership date pay. Kemudian langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dimensi waktu, di mana waktu ini terdapat tanggal, minggu, tahun, dan bulan. Jadi diambil dari data seperti ini. Data member yang terdapat waktu di sini, tabel waktu. Kemudian data sales transaction yang terdapat
tanggalnya di sini. One day guest pass yang terdapat tanggal di sini juga, dan yang terakhir tabel pada special event. Di sini terdapat tanggal juga. Nah, ketika tabel-tabel tadi digabungkan, maka yang kita ambil adalah tabel atribut data, week, year, dan month. Terus yang ketiga, melakukan mengidentifikasi produk, di mana menggabungkan tabel-tabel dari membership, one day pass kategori, dan yang terakhir dari tabel special event. Yang dimana tabel-tabel tersebut memiliki kesamaan seperti amount yang memiliki price atau harga. Kalau di one day pass kategori terdapat kolom price di sini, dan di membership terdapat membership price, dan yang terakhir di merchandise ada merchandise price. Dan yang terakhir melakukan mengidentifikasi location, di mana mencari tabel yang tabel tersebut memiliki atribut yang menunjukkan lokasi. Jadi kita lihat lagi, di sini ada tabel membership ini yang adalah kode pos yang secara tidak langsung dia menunjukkan lokasi. Yang kedua, di tabel special event yang menunjukkan di sini ada sebuah kota dan kode pos. Jadi kalau misalnya digabungkan akan menjadi seperti ini. Jadi ada key location sebagai primary key, kemudian city, dan membership. Terus langkah yang ketiga, kita menentukan measurementnya itu digunakan untuk menentukan pengukuran data yang ingin ditampilkan pada tabel fakta. Data ini menampilkan apa saja yang ingin dicari atau dianalisa berupa data numerik yang akan dicari jejak nilainya. Pengukuran pada hasil penjualan produk dalam penjualan fixed mode ini adalah amount dan quantity. Atribut quantity berasal dari entitas sold via quantity, dan sedangkan amount yaitu perkalian quantity dengan price, quantity dengan harga. Kemudian langkah yang berikutnya menentukan tabel fakta. Tabel fakta ini memiliki foreign key yang diambil dari primary key dari dimensi baru yang sudah dibuat. Jadi kalau di sini ada foreign key customer yang diambil dari primary customer, kemudian key product yang diambil dari primary key product, kemudian demikian juga halnya dengan time dan location. Kemudian kalau sudah kita membuat semuanya, kita lihat relationship-nya. Jadi seperti ini, di mana customer ID akan berhubungan langsung dengan fact table, namun di key customer di sini fact table akan menerima informasi yang dari customer. Demikian juga dengan produk, time, dan location. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.